Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghormati keputusan KPU yang mengukuhkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu presiden 2024. Menurut Surya Paloh, pemilu telah dilaksanakan dengan baik dan ia bahkan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Nasdem ini pemirsa juga membuka peluang untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran. Lantas apa syarat yang diajukan oleh Partai Nasdem? Saat ini telah bergabung pemirsa bersama kami pakar politik yaitu ada Mas Hanta Yuda dan juga ada Bang Muhammad Qaudari. Tapi perlu kami informasikan pemirsa, kami sebetulnya sudah mengundang pihak dari Nasdem, tapi sampai dengan dialog ini berjalan, belum ada satupun pihak dari Nasdem yang menyatakan confirm untuk bergabung serta dengan dialog kita pada sore hari ini. Nah, pertama saya ingin ke Mas Hanta Yuda terlebih dahulu. Halo, Mas Hanta. Mas Hanta, apa yang mungkin bisa kita tangkap dari pernyataan Surya Paloh yang menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran dan menyebutlah sedikit menyinggung-nyinggung mengenai akan mendukung pemerintahan koalisi? Ya, jadi yang disampaikan substansi ya, makna tersurat maupun tersirat yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, yaitu ada suara Nasdem. Kita tahu beliau adalah veto player di Partai Nasdem, orang terkuat di puncak struktur kekuasaan Partai Nasdem, ya bisa disimpulkan itulah suara Partai Nasdem. Satu, ini sebenarnya justru menurut saya menutup potensi Nasdem serius melakukan gugatan ke MK. Jadi dengan menyatakan bahwa Partai Nasdem sudah menerima dan seterusnya itu sebenarnya keseriusannya pertanyakan yang dilakukan Amin ya sebenarnya. Tapi dari sisi Nasdemnya saya melihat tidak atau tanda petik menutup peluang baik jalan politik melalui angket yang sudah layu sebelum berkembang, itu sudah bisa prediksi sejak awal, maupun melalui jalur hukum ketatanegaraan. Jadi ini yang saya kira Nasdem sudah berkalkulasi realistis, tidak mungkin potensi menangnya tidak besar di sana, sehingga menutup itu. Yang kedua, yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh sebagai suara Nasdem bisa dibaca sebagai memperkuat legitimasi politik kemenangan Prabowo Gibran. Jadi selain tanpa ada pun sudah ada legitimasi hukum konstitusional sudah disahkan oleh tadi malam oleh KPU. Tapi dengan statement Pak Surya Paloh ini semakin memperkuat legitimasi politik dari partai-partai. Yang ketiga, ini yang saya kira menarik bisa dibaca sebagai signal awal mulai ada pergeseran posisi politik Partai Nasdem. Signal awal. Meskipun Pak Surya mengatakan tidak menjadi prioritas, tapi saya kira gelagat politiknya sudah mulai terbaca. Karena kalau kita lihat Partai Nasdem adalah sejak awal kita memprediksi bersama PKB partai yang secara DNA politiknya memang tidak terlalu jauh dari kekuasaan dan memang dekat dengan Pak Jokowi, sedang berada di dalam pemerintahan sampai hari ini meskipun ada dinamika relasi dengan Pak Jokowi, tapi relatif hubungan Jokowi dan Surya Paloh itu hubungan yang relatif mungkin terjembatani oleh Pak Jokowi yang kerap mengatakan berfungsi menjadi jembatan. Jadi sangat mungkin Partai Nasdem akan bertransformasi. Salah satu partai yang masuk pada rombongan pertama yang akan bergeser masuk dalam pemerintahan. Tinggal nanti Alphard dan Tisa, bagaimana negosiasi politiknya, bagaimana kesepakatan politiknya terkait dengan dinamika politik. Jadi menurut saya Partai Nasdem sudah move on, sudah bergeser dari politik elektoral, sudah bergeser ke politik dinamika politik yang pasti ini wacana yang akan bergulir ini soal formula komposisi kabinet, siapa akan gabung pemerintahan, dapat menteri berapa. Yang kedua nanti akan bicara formula koalisi, yang ketiga nanti pola koordinasi antar koalisi. Nah isu-isu ini yang saya kira sudah mulai bergerak setelah KPU mengumumkan kemarin. Kita lihat lebih kuat di sininya nanti atau di MK-nya. Dugaan saya yang di sini juga akan jauh lebih menarik bagi partai-partai yang kalah di 01 maupun 03 soal pembagian kue-kue kekuasaan. Baik, saya ingin ke Bang Qaudari. Bang Qaudari, melanjutkan apa yang dinyatakan oleh Mas Hanta tadi, ini semacam menunjukkan ketidakseriusan kubu Amin untuk menggugat ke MK. Nah ini kira-kira apa motif ini tetap maju nih, di satu sisi tetap maju ke MK. Ini motifnya apa? Kemudian dengan tetap maju tapi di sisi lain mengatakan kita menerima dan juga memperkuat legitimasi kemenangan Prabowo Subianto. Bang Qaudari, suaranya bisa di-unmute dulu boleh? Halo Bang Qaudari. Baik, sepertinya masih ada sedikit masalah komunikasi dengan Bang Qaudari. Kita akan perbaiki dulu ya Bang ya dengan
dengan tim panel. Mungkin bisa dijawab oleh Mas Hanta. Mas Hanta, tadi Anda katakan ini ada ketidakseriusan. Nah, ini motifnya apa kalau begitu? Artinya apakah memang ada pecah internal di dalam koalisi Amin ini sendiri atau seperti apa? Ya, secara substansi itu kan kontradiktif dengan yang dilakukan oleh diajukan ke MK. MK itu kan tujuan apapun alasannya mendelegitimasi hasil KPU kan. Nah, sementara Pak Surya sudah clear mengatakan menerima hasil. Berarti kan jelas ini kontradiktif. Karena itu menurut saya ada dua. Bagian dari memang sudah pecah alami punya masing-masing karena di sana ada ada berbagai macam kekuatan politik, Amin, ada partai, ada PKS, ada PKB, atau bisa jadi ini meninggikan posisi tawar juga supaya tadi dalam proses negosiasi politik ini kan ada simbiosis politik mutualisme, tarik menarik kepentingan yang sama-sama membutuhkan ini, Alfat dan Tisa. Satu sisi Prabowo Gibran membutuhkan tambahan meskipun sudah 50% atau lebih sedikit partai-partai di luar koalisi mereka di 02. Itu kebutuhannya untuk proposal kebijakan supaya sukses, bisa segera menunaikan janji-janji kampanyenya, butuh dukungan di parlemen yang memadai, dukungan vertikal. Kalau secara dukungan horizontal, kalau vertikal dari rakyat kan diumumkan oleh KPU kan sangat meyakinkan 58,58%. Nah, tapi di sisi yang lain, Prabowo Gibran arahnya nanti ke Nasdem, ini punya instrumen barter, alat barter politik yang menggiurkan, yang mungkin dibidik oleh Nasdem, dibidik oleh PKB dan partai lainnya secara malu-malu atau tersirat dalam istilah saya, dan itu juga jadi alat yang bisa dikompromikan, dinegosiasikan oleh pasangan yang sedang menang dalam pertarungan kompetisi hari ini. Ada tiga motifnya yang bisa bergulir. Satu, tidak melulu kekuasaan, tapi ini yang paling soal komposisi kursi menteri. Nah, ini misalnya ada tawaran Nasdem tetap 3 kursi menteri seperti saat ini, 2 atau 3. Apakah itu tidak menggiurkan? Nah, belum lagi kursi-kursi yang lainnya. Sementara di luar pemerintahan, apa sih yang mengikatkan 01 PKS, PKB, dan Partai Nasdem untuk tetap? Itu kan tidak ada. Koalisi itu kan kalau bicara ideologi di partai kita hari ini kan lesap, tidak ada, memudar. Jadi justru kekuasaan itu yang pengikatnya. Nah, di 02 ada. Nah, ini faktor kekuasaan. Yang kedua, jangan lupa motifnya tidak hanya soal kekuasaan, tapi juga ekonomi politik, bisnis. Para ketua umum partai dan lain sebagainya memiliki kepentingan bisnis yang pengen lancar juga urusan segala terkait dengan bisnis, ekonomi politik. Dan ketiga, tidak hanya Nasdem, semua partai saya kira terkait dengan legal protection, politisi, bagaimana perlindungan hukum dan sebagainya. Nah, ada dua opsi. Kalau misalnya hitung-hitungannya Prabowo Gibran akan semakin kuat, bagi seorang politisi partai tidak dapat kursi menteri, tidak dapat kue bisnis ekonomi, terancam secara tidak mendapatkan secara untuk legal protection, tidak dapat apa-apa, mereka akan berpikir berkalkulasi lebih, wah mending mengambil untuk bergabung dalam pemerintahan. Ini saya kalkulasi realistisnya, analisanya. Meskipun kita tidak berharap demikian. Ini kan polanya pola politik kartel. Alfat, terkartelisasi, di mana pemilu kelihatan tegang, terjadi kompetisi yang sangat sengit, tetapi pasca pemilu seperti tidak pernah ada kompetisi, semua dengan alasan kerjasama, gotong royong, kebersamaan, membangun koalisi, ngumpul semua ke dalam pemerintahan, itu tidak sehat. Jadi kita berharap, saya tidak tahu yang bisa bertahan ini apakah PKS dan PD Perjuangan yang punya DNA politik di luar, tapi untuk berharap kepada PKB dan Nasdem saya tidak terlalu besar harapannya. Baik. Untuk di luar pemerintahan. Baik, nanti kita akan dengar bagaimana pendapat dari Bang Kodari, tapi usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kami akan menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau dilihat dari ucapan Nasdem, Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Gibran, kemudian juga kita melihat di sisi lain dari Amin mengajukan gugatan ke MK. Nah, apakah bentuknya ini merupakan secara simbolis seperti tarik-menarik, ingin menawarkan sesuatu, ada deal-dealan seperti yang mungkin disampaikan tadi, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan politik kartel? Saya kira saya nggak perlu menambahkan penjelasan dari Bang Hanta tadi ya, itu sudah sangat mencukupi. Saya mungkin melihat dari sisi yang lain bahwa sebetulnya ucapan selamat dari Surya Paloh dan Partai Nasdem itu adalah game changer berkaitan dengan soal hak angket ya. Kalaupun misalnya nanti hak angket itu betul-betul akan dilaksanakan oleh katakanlah PDI Perjuangan. Kenapa saya sebut sebagai game changer? Karena memang dengan sikap Partai Nasdem ini sebetulnya kita sudah bisa artikan bahwa
Partai Nasdem tidak akan ikut hak angket ya, dan karena itu kalau nanti misalnya PDI Perjuangan tetap maju dengan hak angket, kemungkinan besar hak angket itu tidak akan gol di parlemen ya, karena salah satu kekuatan politik utama yang diperlukan untuk bisa memenangkan pertarungan hak angket di parlemen adalah Partai Nasdem. Dan hemat saya nanti Partai Nasdem ini dia tidak akan berdiri sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Hanta bahwa tidak mungkin sikap Nasdem ini sebetulnya akan sama dan sebangun dengan partai yang lain, katakanlah misalnya PKB, bahkan bisa jadi dengan PKS. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya saya sudah pernah sampaikan jauh-jauh hari, bahwa hak angket itu sebetulnya bukan sekedar dinamika hubungan antara 03 dengan 02 atau 01 dengan 02, tapi sesungguhnya yang lebih rumit dan lebih kompleks adalah hubungan antara 01 dan 03 ya, antara Nasdem dan kawan-kawan beserta PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan mau melangkah hak angket juga tidak mudah, karena dia menghitung sikap dari Partai Nasdem. Nah, yang kedua, kalau kita bicara hak angket misalnya, ini kita bisa bicara juga mengenai katakanlah Undang-Undang Susunan Kedudukan atau Undang-Undang MD3 ya, yang berkaitan dengan pimpinan DPR. Pada hari ini saya dapat hitungan bahwa kursi Ketua DPR tampaknya tetap dipegang oleh PDI Perjuangan kalau melihat jumlah kursi. Tetapi ini kan sekarang pakai undang-undang yang mengatur bahwa kursi tertinggi otomatis jadi Ketua DPR. Tetapi bukan mustahil kalau angket itu nanti bergerak, muncul wacana bahwa pimpinan atau Ketua DPR didasarkan kepada pertarungan atau perebutan di DPR. Begitu. Jadi saya melihatnya dari sisi yang lain ya, bahwa apa yang disampaikan Surya Paloh ini bisa menjadi game changer bagi hak angket. Begitu. Artinya dengan hak angket yang kemungkinan tidak akan gol, kemudian akan bergulir juga ke posisi adanya oposisi atau tidak. Nah, bicara masalah oposisi nantinya kemungkinan besar, apakah memang tidak akan ada oposisi dalam pemerintahan pada kali ini selain PDIP mungkin yang saat ini masih terus bersih teguh begitu untuk menggugat? Menurut saya oposisi akan tetap ada. Pertanyaannya sekarang oposisinya cuman PKS sendirian atau ada PDI Perjuangan di situ untuk menemani PKS. Saya kira saya berani mengatakan kemungkinannya hanya berkisar kepada dua hal itu ya. Terutama kalau kita bicara pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029 yang akan datang. Sesungguhnya diskusi kita mengenai konstelasi politik ini tetap harus dibagi dua ya. Pak Jokowi dari bulan ini sampai dengan Oktober yang akan datang, dan Prabowo Gibran pada 2024-2029. Nah, saya melihat bahwa PDI Perjuangan untuk pemerintahan Pak Jokowi tetap akan ada di dalam. Itu asumsinya. Tapi untuk 2024-2029 kemungkinan akan ada di luar. Nah, kalau kemungkinan ada di luar, maka kita bisa jadi akan melihat PDI Perjuangan bersama PKS. Tetapi bukan mustahil juga ya bahwa PKS akan masuk ke dalam dan PDI Perjuangan akan sendirian berada di luar pemerintahan gitu. Tetapi kalau kita bicara soal angket, pernyataan dari Bang Surya Paloh yang begitu cepat, ibaratnya di KPU belum bubar, beliau sudah press release. Itu sebetulnya sebuah sinyalemen bahwa Partai Nasdem kecenderungannya akan tetap bersama Pak Jokowi sampai dengan Oktober nanti dan akan bergabung dengan Prabowo Gibran pada 5 tahun yang akan datang. Itu yang paling tidak saya bisa katakan. Ya, itu yang paling tidak bisa dikatakan. Ada dua kemungkinannya dan yang diyakini oleh Bang Kodari. Yang pertama akan tetap Nasdem ini bersama Pak Jokowi sampai masa akhir kepemimpinan Pak Jokowi. Dan yang kedua, Nasdem juga akan tetap bersama dengan Prabowo dan Gibran atau mendukung Prabowo dan Gibran, begitu bahasanya. Nah, kita ingin tahu yang disasarnya apa? Apakah menginginkan kursi menteri tadi? Apakah ingin melenggangkan yang berkaitan dengan ekonomi politik atau ingin mendapatkan legalitas ataupun mendapatkan perlindungan hukum, begitu Bang Kodari? Apakah tiga itu menjadi poin utama yang akan diajukan oleh Nasdem kalaupun bergabung? Ya, saya kira semuanya seiring sejalan ya, tidak perlu didikotomikan atau ditrikotomikan. Ya. Itu tiga hal yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya melihat Partai Nasdem ini sesungguhnya kan karena Pak Surya Paloh berasal dari Partai Golkar,
naluri dasarnya itu memang agak mirip-mirip dengan Partai Golkar, yaitu untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Baik. Jadi Nasional Demokrat ini kan sebetulnya dalam tanda kutip Golkar aksen, begitu ya, golongan karya aksen. Jadi orientasi pada karya kekaryaan itu kelihatannya nuansanya masih kuat di Partai Nasdem. Baik. Dan karena itulah kemudian Partai Nasdem dalam perilaku politiknya saya kira bisa kita refleksikan dari dinamika yang terjadi di Partai Golkar, dan salah satunya adalah bahwa Partai Nasdem orientasinya adalah menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, yang juga mirip dengan Partai Golkar, bahkan menurut saya lebih kuat lagi pada sisi Partai Nasdem adalah kemampuan Pak Surya Paloh untuk bisa mengambil membaca situasi dan kondisi berdasarkan data-data seperti misalnya survei, exit poll, quick count, Sirekap dan seterusnya, ditambah kelincahan mobilisasi atau kelincahan gerak yang tidak begitu tersedia di Partai Golkar. Ya. Jadi Golkar ini, Nasdem ini adalah Partai Golkar rasa PDIP, gitu. Di mana orientasinya kepada pemerintahan seperti Golkar, tetapi kepemimpinannya itu ada faktor, ada variabel tunggal yang bernama Surya Paloh seperti di PDI Perjuangan. Jadi pergerakannya bisa lebih cepat. Kalau di Golkar mungkin perlu rapat Terima kasih. Rapat umum dulu baru bisa press release. Oke, kita akan nantikan bagaimana kemudian keseriusan dari Timnas Amin ini dengan adanya pernyataan dari Surya Paloh yang akan mengurangi keseriusan mereka dalam gugatan ini. Terima kasih Bang Kodari, terima kasih Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami dalam Kabar Petang. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.